Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira, guys. Dalam video kali ini aku sempat-sempatin juga untuk membuat konten ya teman-teman. Karena masih banyak banget yang bertanya masalah apa namanya konten full album musik yang kemarin saya buka, tentunya di dalam channel YouTube Keluarga Kecil Aira ini. Dan pada video kali ini saya ingin ngebahas teman-teman. Bang, bagaimana sih Bang membuat konten musik full album seperti yang saya berikan di dalam tutorial ini? Konten musik seperti itu kan nggak bisa monetisasi, nggak bisa istilahnya bisa mendapatkan uang ataupun banyak klaim hak cipta dan lain sebagainya. Saya selalu sering banget bilang guys ya. Jadi buat para pendatang baru yang baru-baru ngelihat video saya yang kesini yang baru lihat gitu. Sebelumnya banyak banget yang saya jelaskan teman-teman ya di dalam konten musik full album ini dan cuan banget ya. Karena ketika kita main musik konten musik full album ini, kenapa bisa istilahnya pendapatannya udah beda, pasti beda jauh. Misalkan dengan video tutorial seperti ini itu beda jauh. Meskipun video tersebut seperti ini dibuat durasi 1 jam kayak 2 jam kayak, saya yakin itu nggak bakalan bisa mengalahkan RPM dari konten musik full album yang kita buat durasi yang minimal 1 jam tersebut teman-teman. Kenapa? Karena perbedaan antara konten musik full album dengan konten biasa ya, contoh seperti ini, konten tutorial ataupun apalah gitu ya, yang jarang banget ada jeda iklan masuk gitu. Nah, kenapa saya bilang jarang nggak ada jeda iklan masuk? Contohnya guys, ketika kalian nonton video saya seperti ini, itu istilahnya jarang banget iklan masuk, misalkan dalam durasi taruhlah ya setengah jam, itu durasi banyak yang masuk iklan, itu jarang banget guys. Bukan jarang lagi, memang kadang-kadang iklan masuk di dalam opening sama tengah, ya kan, sama di ending video. Nah, itu biasanya paling kurang lebih 3 set dia masuk. Taruh di set pertama dia masuk 2 iklan, kemudian di tengah-tengah video dia masuk 2 iklan, kemudian di akhir video dia masuk 2 iklan. Taruhlah berarti masuk 6 iklan ya yang masuk. Nah, di sana ya guys. Tapi perbedaan ketika kita membuat konten musik full album teman-teman, itu lebih panjang durasi. Ketika kita membuat durasi 1 jam ataupun 1,5 jam, itu kita masukin beberapa lagu kan, misalkan dari 1 jam kita masukin 12 lagu ataupun 13 lagu. Nah, tapi iklan yang masuk itu 2 kali lipat dari jeda-jeda iklan dari audio yang kita masukkan teman-teman. Contoh, kalian harus bisa pahami. Ketika kita play lagu konten musik full album, contoh misalkan lagu full albumnya siapa gitu ya, kita play. Otomatis yang pertama kita dapat iklan nih, 2 iklan. Kemudian lagu yang pertama terputar, setelah lagu pertama terputar udah selesai, dia masuk lagi iklan. Kemudian lanjut lagu kedua selesai, dia masuk lagi iklan. Lagu yang ketiga dia masuk lagi iklan. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam konten musik full album itu dia memiliki kategori sendiri teman-teman ya. Contoh misalkan kayak blog dan orang, kayak misalkan apa lagi tuh, sains dan teknologi. Tapi kalau musik dia punya kategori sendiri, musik. Makanya dia mempunyai penempatan tersendiri teman-teman ya. Istilahnya dia punya tempat wadah di mana musik ya musik semuanya gitu teman-teman. Jadi pada intinya kenapa konten musik full album itu menggunakan durasi panjang, karena kenapa nggak membuat istilahnya, kenapa nggak membuat video 1 lagu terus kita upload gitu. Bedanya jauh banget guys. Ketika kita upload ya, yang saya rasakan ya, saya nge-YouTube dari tahun 2012 ya, dan memulai konten musik full album itu kurang lebih tahun 2015 saya baru mulai memainkan konten musik full album. Sampai sekarang udah berapa ya, kurang lebih 13 full album, konten full albumnya teman-teman. Karena tapi semua itu saya ada tim juga, jadi untuk paling saya cuma pegang yang channel-channel utama saya aja. Nah, dari pengalaman seperti itu, RPM yang saya dapatkan ketika membuat konten musik full album itu beda jauh dengan konten seperti biasanya, teman-teman. Kenapa seperti biasanya? Taruhlah ya, kita nggak mesti cari penonton ataupun audiens dari luar negeri ya. Kita nggak mesti kita cari harus penonton yang membayar iklannya besar, RPM-nya besar gitu. Nah, tapi ketika kita membuat konten musik full album, kita menggunakan durasi panjang nih guys. Otomatis iklan yang masuk itu banyak banget yang masuk gitu guys. Tiap lagu selesai iklan. Nah, di sanalah target kita untuk bisa mengangkat ataupun menaikkan pendapatan kita di YouTube teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke dalam pembahasannya, apakah konten seperti itu bisa monetisasi Bang? Bisa dan enggak. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama, kalau kita bisa, kenapa saya jawab bisa? Ya, bisa karena musik ataupun lagunya kita garap sendiri, kita buat sendiri ya, ataupun kita membuat sendiri lah pada intinya ya. Nah, kemudian tidak bisa
Yang tidak bisa itu adalah ketika kita menggunakan audio dari channel orang lain terus kita uploadin lagi. Nah, contoh misalkan kita ngambil lagunya dari siapa, channel siapa, artis siapa gitu kan, kita masukin, kita kumpulin jadi satu menjadi full album. Ada yang bilang, tapi gue aman-aman aja, kita ngambil dari channel orang lain terus kita comot, kita upload ke dalam channel YouTube kita sendiri. Saya jawab belum gitu guys. Nah, karena biasanya Dismon itu datang ketika kita lagi rame-ramenya, ketika kita lagi enak-enaknya ngambilin video dari orang ataupun channel orang, kita upload gitu kan, aman-aman aja nih, biasa-biasa aja nih. Tapi ketika mendapatkan penonton yang boom, jangan tanya, itu mungkin nggak bisa sampai 1 bulan ataupun 2 bulan gitu guys, umur dari monetisasinya gitu guys. Nah, seperti itu dari pengalaman-pengalaman saya. Makanya kenapa saya sarankan gunakan audio dalam konten musik full album itu adalah audio yang original. Apa yang dimaksud audio original? Audio yang original itu adalah audio buatan sendiri guys. Audio yang kita buat, kita nyanyi, kita isi gitar dan drum dan lain sebagainya, kita buatlah istilahnya lagu baru lah. Nah, seperti itu. Itu akan bisa monetisasi karena lagunya kita memang buat baru, buat sendiri. Dan lagu-lagu tersebut kita bisa upload setiap hari guys. Nah, kenapa bisa upload setiap hari? Itu sangat meringankan ya, meringankan kita sebagai content creator teman-teman. Jadi misalkan kita modalkan 10 lagu nih, hari ini kita upload, besok upload lagi 10 lagu lagi dengan lagu yang sama yang kemarin ya, besoknya lagi dengan lagu yang tadi juga kita upload lagi, dan itu bisa sampai seterusnya menggunakan lagu itu aja guys. Nah, apa nggak kena konten berulang guys? Nggak kena lah guys. Kenapa? Karena saya dari tahun 2015 tersebut ya, audionya itu aja, dan sampai sekarang masih saya jalankan dengan audio tersebut dan aman-aman aja. Nah, kenapa? Ya meskipun kadang saya misalkan saya tambahin 1 lagu, misalkan yang tadinya 10 saya tambahin 1 lagu jadi 11 gitu kan, kemudian 2 minggu sekali saya masukin lagu lagi, 1 lagu lagi, jadi lagu makin banyak gitu. Tapi pada intinya lagunya itu aja, dan itu aman monetisasi dan aman sekali guys. Kenapa? Karena audionya original gitu. Audionya memang buatan kita, bukan kita ngambil dari channel orang lain gitu guys ya. Nah bang, bagaimana kalau kita menggunakan Suno? Nah ini nih banyak juga ya, banyak ini sebenarnya kontroversi juga nih yang menggunakan Suno sama yang menggunakan lagu-lagu ori. Tapi saya sarankan sih gunakan yang ori. Yang ori itu gimana? Yang ori itu adalah lagu benar-benar kita dibuat sendiri dan kita buat vokalnya memang vokal manusia gitu. Kalau Suno kan dia vokalnya vokal sistem ya, jadi kayak AI, robot gitu kan istilahnya. Tapi saya ada salah satu pengalamannya, saya nggak bilang istilahnya itu nggak aman ya. Tadi ini ada salah satu bukti dari tim saya, dia mengeksperimenkan, jadi audio-audio dari Suno tersebut dia gunakan secara full album ya. Yang pertama, lolos monetisasi, memang lolos, tapi jarak yang 1 bulan, 2 bulan, dan paling lama 3 bulan ataupun 4 bulan, channel tersebut bisa Dismon. Kenapa? Karena secara keseluruhan, kalau Suno itu, dia itu semuanya AI, apalagi ditambah dengan visualnya AI juga, terus ditambah lagi audionya AI juga gitu kan. Secara keseluruhan AI juga, ditambah lagi judul deskripsi sekarang digunakan dengan AI juga, ada ChatGPT dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pada intinya YouTube pun, sistem YouTube pun mereka bisa menangkap orang ini istilahnya nggak kreatif banget gitu kan. Istilahnya orang ini nggak mau berusaha nih, cuman edit-edit menggunakan sistem semua ya. Contoh hal kecilnya, istilahnya saya juga ada agregator musik juga, saya sebagai agregator musik juga, terutama di salah satu platform agregator dari salah satu agregatornya, saya nggak mau bocorin nama agregatornya apa, dan ada salah satu bocoran bahwa agregator tersebut itu pengen memberantas AI. Nah, jadi musik-musik yang berbau AI ini dia nggak mau nih, ya kan? Jadi ketika ada yang daftar agregator musik-musik AI, kedeteksi ini adalah musik AI, itu nggak bisa terdaftar di agregator. YouTube pun ternyata sistemnya satu ataupun 11-12 dengan agregator tersebut ya. Jadi jangan kira ketika kita membuat lagu menggunakan AI kita bisa aman selamanya gitu. Saya sih nggak yakin ya. Saya nggak bilang nggak aman ya, tapi istilahnya ada salah satu tim saya juga yang menggunakan lagu AI tersebut, itu kurang istilahnya 1 bulan oke lah monetisasi, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia kena Dismon ya. Lagunya itu aja, sistemnya sama dengan yang saya buka tutorialnya di channel YouTube Keluarga Kecil Aira ini. Tapi karena dia lagunya dari Suno gitu ataupun dari AI, ya saya juga nggak tahu. Karena di YouTube itu ada salah satu pelanggaran, yaitu yang dinamakan Dream Track ya. Dream Track itu adalah
penggunaan ataupun bukan ide konten, jadi penggunaan konten yang secara keseluruhan dia digunakan menggunakan sistem robot. Nah, jadi kita visualnya sistem robot gitu kan, misalkan si gambarnya dari AI kita buat nih, ya kan, bukan manusia gitu. Kemudian musiknya, lagunya itu bukan manusia juga, musiknya dari sistem, semua robot semua. Deskripsi, judul gitu kan. Nah, itu pokoknya kita tahu beres nih ya, yang kerja sistem semuanya ataupun sistem AI semuanya. Nah, di sana ada dampak yang dinamakan, istilahnya ini dari pengalaman saya ya, ada dream tag gitu guys. Nah, di sana ya. Jadi pada intinya itu sih terserah konten kreator itu bisa menggunakan apa aja gitu kan, yang tergantung kayak istilah, bukan keyakinan, jadi kemampuan mereka dan keinginan mereka mau buat suka-suka dua dong, mau pakai AI atau urusan ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi alangkah baiknya, alangkah lebih amannya kita menggunakan audio yang original guys ya. Untuk mendapatkan audio yang original gimana? Nah, saya sering banget bilang di dalam video-video saya sebelumnya, dan saya juga pernah selalu bilang istilahnya memberitahu omset ataupun pendapatan ketika saya membuat konten musik full album nih, pendapatannya gimana sih? Kalian bisa scroll video saya sebelumnya, saya selalu spill gaji YouTube yang saya dapatkan menggunakan konten musik full album itu teman-teman. Per harinya berapa, terus juga gajinya per bulannya itu berapa. Kadang ada yang saya buat 80 juta sebulan cuma satu channel, dan hal tersebut memang benar adanya. Dan kemudian sehari saya bisa dapatkan dari satu channel aja, satu channel ya, sehari saya bisa dapatkan 2 juta sampai 3 juta. Itu satu hari ya. Jadi tidak menutup kemungkinan satu bulan saya bisa dapetin istilahnya 70-80 jutaan gitu guys. Karena dari penghasilan satu hari aja 3 juta gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu kenapa bisa besar seperti itu Bang? Emang berapa sih RPM yang didapatkan dalam konten musik full album? RPM itu sebetulnya yang bisa ngangkat RPM itu adalah ratensi guys. Ratensi ketika orang bisa nonton lebih dari 10 menit ataupun 20 menit bahkan gitu ya. Taruh minimal 100 atau 200 orang bisa nonton lebih dari 10 menit. Itu akan bisa mengangkat ratensi dan bisa menaikkan RPM gitu guys. Nah, kalian bisa perbandingkan RPM ketika ratensi dia kecil turun, kemudian dengan video yang ratensinya bagus naik, itu RPM-nya akan lebih besar ke dalam yang video ratensinya naik gitu guys. Nah, di sana jadi pada intinya konten musik full album itu yang pertama simple untuk editingnya. Terus editing gimana Bang? Saya belum bisa nih, belum paham nih yang saya Abang bisa sampaikan di dalam video ini. Oke, gampang banget guys. Buat teman-teman yang pengen belajar ya nge-YouTube, terutama yang benar-benar fokus pengen ke dalam dunia konten musik full album ataupun konten kreator musik nih ya, secara full album kalian bisa ikut blast privat juga sama kita. Bisa hubungi WA admin kita di 08112 0025644. Nanti kita bisa bimbing di sana bagaimana cara belajarnya. Kemudian buat teman-teman yang pengen order lagunya juga boleh ya, karena di studio kita di sini ada 3 studio ya. Kalau kalian pengen order lagunya untuk digunakan konten musik full album, kalian bisa langsung hubungi nomor WA aja. Untuk bincang-bincangnya, harganya berapa dan lain sebagainya, sebetulnya saya sudah sampaikan ke dalam video-video saya sebelumnya. Lagu yang original segini, lagu yang ada hak cipta seperti ini, dan lain-lain pokoknya. Ya, oke, terima kasih banyak yang sudah nonton, mudah-mudahan bermanfaat selalu. Dan yang masih tetap semangat puasanya, saya support, istilahnya saya doakan semoga lancar puasanya dan berkah selalu ya guys. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.